Bacakan Al-Fatihah kepada pengarang Kitab Al-Hikam, pengarang matan, pengarang syarah, dan kepada seluruh guru-guru yang telah mengajarkan kita Kitab Al-Hikam. Ala hadiniha wa ala kulli nati syariah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim banyak sih. Aduh pisau lumer, aduh SMK India, aduh pakas ada nampak itu dia betul kan jangan hah pagi saya bisa nggak bisa itu La sagirata min dzunubika bal kulluha kabair. Idza qabalaka adluhu wa huwa tasarrufuhu fi milkihi min ghairi hijrin alaihi. Fa idza zaharat sifatul adli ala man abghadahu Allahu ta'ala wa maqatahu batalat hasanatuhu wa adat sagairuhu kabaira. Coba Malin. Tidaklah kecil daripada dosa engkau, tetapi atau bahkan sekaliannya dosa besar. Apabila berhadap akan engkau keadilannya Allah. Dan hionyo nan keadilan Allah itu ba'alah hionyo tasarrufnya Allah pada miliknya Allah. Diboleh milkihi atau mulkihi ya, pada kerajaannya Allah. Daripada indah ada halangan atihnya Allah. Maka apabila zahirlah sifat adil atih siman, yang marah akan yusiman tu syamara Allah Ta'ala, dan mengutuk ya Allah akan yusiman, aba'alha apabila batallah kebaikan yusiman, dan kembali dosa kecilnya siman ba'a kembalinya dosa besar. Jadi Allah itu memiliki sifat adil, dan juga Allah itu memiliki sifat pengasih penyayang. Jadi kalau keadilan Allah yang zahir yang diadukan ke awak, maka dosa kecil itu bisa besar dalam nilainya ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyalah, sebab dosa itu kan kesalahan tuh. Jadi kalau seandainya Allah itu adil kan adalah dalam Al-Quran mah, sebesar biji bayam, biji sawina, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sebesar biji sebesar atom itu kesalahan awak kan kita dah masih bisa terdeteksi, nak hilang dah. Sementara dalam pandangan awak ada satu kecil, sedangkan
sebesar zarah saja itu ndak hilang lah. Apalagi yang lebih besar dari itu. Jadi artinya kalau yang keadilan Allah tadi itu sesuatu itu objektif ya. Di nilai dosa tadi itu objektif, apa adanya. Di kecil mungkin dalam pandangan manusia, tapi kalau keadilan Allah yang dihadapkan ke dosa tadi itu dosa besar. Dan tidaklah besar, maksudnya tidak ada besar dosa apabila berhadap akan engkau karunia-Nya Allah. Dan dia karunia ba'alah ianya memberikan sesuatu dengan indah baganti. Tetapi baramu sekalian dosa engkau ba'alah ketika itu baramu kecil sagair. Jadi kau sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa memasukkan orang badosu ke dalam neraka itu dan memasukkan orang berpahala ke dalam surga itu tidak wajib bagi Allah. Seseorang masuk ke dalam neraka karena keadilan Allah. Seseorang itu masuk ke dalam surga karena kasih sayang Allah. Tidak wajib tu mentang-mentang kini awak lah armo kau suci dari dosa, ya. Pahala awak banyak. Jangan awak tuntut Tuhan. Tuhan wajib masuk awak ke dalam surga. Tidak. Sebab namanya Tuhan tidak ada yang artinya tidak ada yang di atasnya yang mewajibkan kepada Allah itu. Jadi itu adalah sebagai apa itu masuk yang jais bagi Allah, ya, harus. Maka apabila zahirlah sifat al-fadal, sifat karunia bagi siman yang mengasihi ya Allah akan siman. Ba'alah apabila idmahalat sayyi'atuhu wa raja'at kabairuhu sagaira. Hilanglah kejahatannya siman dan kembalilah dosa besarnya siman tu kembalinya kecil. Dan karena ini berkata As-Sazili qaddasallahu sirrah, yaitu pendiri dari tarekat Saziliyah, guru Ibnu Athaillah, doanya waj'al sayyiati man ahbabta wala taj'al hasanati man abghata. Jadi ya sayyiati itu malin sayyata. Sayyiatina sayyiat. Tuh karena tuh jatuh kicau deh. Sebab kalau nasab tuh penganawat capek ke patahnya nak. Jadi salah satu tanda nasab itu adalah kasrah. Hanya satu, yaitu jamak muannas salim. Ketika nasabnya dengan kasrah. Atau sayyiati. Maf'ul bih tanda sayyiatina. Hasanati. Menini kajian saraf enak. Dan jadikanlah engkau akan kejahatan kami, akan kejahatan siman yang mengasihi engkau. Dan jangan menjadikan engkau akan kejahatan kami, kejahatan siman yang memarahi engkau. Jadi kalau Tuhan itu sayang kau,
kejahatan awak tadi bisa dihapuskan, bisa habis. Tapi kalau awak marah, Allah tuh marah ke awak, kebaikan awak tuh bisa jadi kebaikan yang tidak diterima. Sebab kebaikan awak tuh, amal awak tuh kalau diperesu-peresu, dinilai-nilai, banyak kekurangannya tuh. Makanya bisa jadi tidak diterima kalau Allah marah ke awak. Tidaklah amal yang diharu orang yu amal bagi ditarimu, artinya bagi ditarimu, bagi manarimu Allah baginya amal, daripada amal yang gaib, daripada engkau anan gaib memandangnya Allah. Dengan memandang engkau bahwa sungguhnya Allazi yang memberi taufik ya Allazi akan engkau baginya amal, hiyonyo Allazi ba'ala sungguhnya Allah Ta'ala. Dan jikalau tidaknya Allah ba'ala, jikalau tidak terbit ya amal daripada engkau. Dan tidak, kalau lah tidaknya Allah tidak terbit daripada engkau, tidak terbit demikian amal. Jadi kepenting kalau awak lai ado suhud seperti ko, maka insya Allah ndak akan tiba doh sifat takabur, sifat ujub, sifat riya, atau sifat apa lagi, sum'ah. Sebab maka iko yang harus diingat ke bahwa awak bisa beramal itu bukan dek santiang awak. Awak bisa beramal ke bukan karena hebat awak, tapi Allah memberi taufik kepada awak, maka awak bisa beramal. Disandarkan kepada Allah tuh, kalau artinya Allah yang menggerakkan hati awak untuk bisa beramal itu. Kalaulah tidak karena Allah, hendak akan terbit amal itu dari awak. Jadi apa nak dibanggakan? Awak yang hebat, Allah yang hebat. Ya Allah gerakkan hati awak, timbulkan untuk sembahyang. Alhamdulillah, masih sayangnya Allah kepada awak. Tu ya, tu acok dibaca pahamnya tinggi, pahamnya tu. Dari kecil lah tahu itu nak. Tapi paham itu kadang-kadang tak dihayati. Itu dalam tasawuf itu kan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Awak tu hanya mazhar saja kan, tampil zahir fi'il Allah. Taufik, taufik itu kan dia kata wafaka, tu enggak? Wafaka itu kalau diterjemahkan kan supakai artinya sama tu. Artinya Allah perintah hawa untuk sembahyang, ya enggak? Kemudian digerakkan hati untuk mengerjakan sembahyang, kan sama tu. Jadi artinya amal awak tadi itu sesuai dengan perintah Allah. Kan sepakai namanya. Tapi Allah perintah untuk sembahyang, sementara awak nak sembahyang, ratu nak sepakai namanya. Itu mukhalif namanya nak, bertikai itu. Jadi Allah beri taufik itu, Allah gerakkan hati awak untuk bisa berbuat sesuai dengan perintah Allah. Allah larang awak dari mengerjakan maksiat. Allah gerakkan hati awak untuk tidak melakukan maksiat tadi itu. Jadi artinya amal awak tadi itu sesuai, sinkron dengan perintah dan larangan Allah. Bagi kira tu, Iya.
Ya lah dapat taufik untuk sembahyang seorang kan. Tapi taufik untuk sembahyang jemaah lu lah. Nah, jadi ini kan berkelas-kelas lah tuh kan. Masa suwe lah kan. Iya. India. Nah, kadang-kadang lah dapat taufik ibadah yang wajib baru kan. Nah, lu nang sunai lah gitu. Nah, karena masih belum bolong ya. Jadi kedepan kan ya ditingkatkan. Iya, iya juga lah. Tapi secara zahirnya awak tetap berikhtiar gitu kan. Bosau hakikatnya tentu iya. 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 Macam siapa orientalis ya. Orientalis yang terkenal yang pakar tasawuf itu kan yang dari Prancis, Anna Mary Simmel. Itu nyop pakar tuh di apa, bahkan kitab Imam Al-Ghazali dia apa kabar tuh, ya Ulumuddin dia apa itu, Al-Quran dipakar, hadis apa ya, bahasa di dunia aku banyak tapi sampai ke bahasa Jawa yang halusnya pandai itu. Jadinya dia Tuhan ko dia Allah apa anugerah utak eko macam apa fotografi ka. Dia awak kan kalau awak kan perlu apa ilmu kan perlu diapa dewa anda. Kalau nyo nampak jadi tak baca sekali langsung laki utak. Santiang. Lebih panjang. Jadi yang Simmel, Anna Mary Simmel itu pakar tasawuf dari Prancis. Nah dulu awalnya seorang Katolik, tapi akhir hayatnya di akhir-akhir hari-hari itu menjadi ateis. Ateis apa? Anti Tuhan, tidak percaya ke Tuhan. Padahalnya pakar dalam Islamic Studies, kajian keislaman, bahkan pakai bidang tasawuf. Nah, ketika ada orang bertanya kayaknya, bah mangko Prof tidak masuk Islam gitu kan. Jawab dalam bahasa Indonesia ya, saya belum mendapat hidayah. Jadi dia apa itu Teguh Gindo di kuburannya tuh, di atas kuburan dia ini apa itu kuburan itu ditulis tuh kayak di kepala kuburan itu ditulis perkataan Sirina Ali tuh. Anna suniamun wa izamata intabahu. Nah, tidak saya di apa di Google kan. Nah, itu pakai cek apa tadi Teguh Gindo tadi. Awal nabi hidayah lah aja kan. Bah ndak apa daftar haji aja kan. Awal nabi panggilan lah ya. Iya. Itu salah paham itu. Ya. Hanya ujungnya itu kalau dewa jawab itu setiap yang dijadikan Tuhan itu tidak seluruhnya diredanya. Jadi main diredanya tuh, main direda itu itulah yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ma perbuatannya diredai, ma yang dimurkai. Jadi itu memang logika apa tuh, logika mencari jalan keluar.
Ya kalau menurut ambo hidayah dulu kan, hidayah kan petunjuk tuh. Nah taufik itu artinya lah apa nama itu lah sesuai apa itu perbuatan awak dengan apa, dengan yang dikehendaki Allah. Nah, berarti itulah dapat taufik artinya. Iya, iya. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Di hidayah tadi itu, iya, petunjuk, menunjukan. Jadi ada tambahan segenap hidayah tadi ya. Kau tambah segenap ke ilmu dari guru tafsir pun lo ke di IAIN. Profesor siapa dulu? Tafsir yang hidayah ke dua bagi. Nah pertama disebut dengan hidayah yang disebut dengan dilalah ya. Hidayah bil dilalah tadi itu contohnya hidayah dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu kan petunjuk tuh. Hudalil mutakin mah. Kona batu, kona salah itu kan. Nah, jadi seluruh orang yang dapat hidayah yang dilalah tadi itu, dia belum tentu teroleh melakukan apa yang diketahui dari hidayah tadi. Kemudian yang kedua tuh disebut yang dikasih dengan untuk Windows tadi itu hidayah bil maunah namanya. Jadi hidayah itu masuk ke dalam hati. Dengan hidayah tadi itu awak tergerak hati untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, itu nan hidayah maunah. Jadi langsung ke dalam hati awak diberi pertolongan sekali untuk mewujudkan. Jadi kalau sekadar hidayah, ya tuh, tambahan taufik. Kalau hidayah yang umum itu yang Al-Quran kan seluruh orang yang baca Al-Quran atau mengetahui arti Al-Quran kan lah tahu saja itu. Sembahyang wajib, itu kan dari hidayah itu kan petunjuk. Sembahyang itu takwa itu mengantar kepada keselamatan itu kan. Perbuatan maksiat itu mengantarkan kepada kesengsaraan di akhirat. Nah, tahu ya kadang, tapi tidak ada tegar artinya untuk mengamalkan, melakukan hal yang bisa menyelamatkan di akhirat nanti. Jadi baru hidayah sekedar dilalah baru dapat maunah tadi lah. Semua itu yang mengetahui sembahyang itu wajibnya tahu. Kalau tahu. Itu wajib tahu, itu wajib. Tapi yang lu sempatnya lah sembahyang. Atau masih bare. Itu ayo, itulah dapat hidayah, tapi hidayah dilalah baru dapat hidayah bil maunah tadi lah. Lah lanjut ya. Dan hino pada sisi engkau wujudnya amal, dengan bahwa tidak berpegang engkau artinya amal pada menghasilkan satu pekerjaan daripada beberapa pekerjaan, seperti sampai kepada Allah Ta'ala dan berhampir diri daripadanya Allah dan mencapai derajat berbeda makamat bagi mali engkau akan taksir padanya amal, karena mali engkau akan taksir padanya amal dan adam selamanya amal daripada beberapa bahayu yang melarang daripada tarimanya amal. Jadi artinya kalau ada amal awak yang mana dalam amal tadi itu awak tidak ada memandang Allah, gaib dari awak itu mana, artinya mana Allah itu maksudnya apa tadi itu awak tidak ingat atau awak lupa bahwa
amal itu timbul di awak karena adanya taufik dari Allah. Yang kedua yang luput dari awak itu menghinakan amal, artinya memandang rendah amal awak tadi itu, atau memandang rendah nilai amal tadi itu. Bahwa karena nilai amal awak, memandang amal tadi itu yang pertama adalah banyak kekurangan. Amal awak tadi itu banyak terkandung dalamnya bahaya-bahaya atau sifat-sifat yang bisa menolak amal tadi untuk diterima. Jadi kalau yang dua tadi itu tidak ada di awak, maka kemungkinan amal tadi tidak diterima. Di kebalikannya, kalau awak lai inge, lai suhud memandang Allah dalam beramal itu, artinya awak sadar bahwa amal ini terbit atau muncul dari awak bukan karena hebat awak, bukan karena santiang awak, tapi adalah semata-mata karena kasih sayang Allah. Allah gerakkan hati awak, Allah beri taufik awak sehingga awak bisa beramal. Yang kedua, amal itulah wujud di awak, lazar di awak, maka awak memandang amal tadi tidak tinggi nilainya. Bahwa sebenarnya bukan amal itu yang menyelamatkan awak, bukan amal itu yang menyampaikan kepada Allah, tetapi Allah sendirilah yang menyampaikan awak kepada Allah. Artinya awak, walaupun awak sudah beramal, tapi tidak berpegang dan tidak bergantung kepada amal itu. Sebagaimana di halaman yang pertama, nah, anda berpegang kepada amal. Ya. Iya. Iya. Bisa amal tadi tidak diterima. Jadi nilai amal tadi itu bukan mencalik kepada zahir amal. Berkata Tengku Indo tadi. Kalau amal awak besar pun, sekalipun amal awak itu besar atau banyak kuantitasnya, tapi dalam amal tadi luput nan dua ko. Yang pertama, awak tidak memandang bahwa amal itu kurnia Allah. Yang kedua, awak bergantung ke amal tadi itu, memandang amal ikulah yang menyelamatkan awak, amal iku yang menyampaikan kepada Allah. Maka nilai amal tadi rendah. Bahkan kata pengarang, itu bisa-bisa amal tadi tidak diterima. Sebaliknya, kalaupun amal awak itu ketek sedikit, tapi di batinnya awak menyandarkan amal itu kepada Allah dan tidak bergantung kepada amal itu, maka insya Allah itu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal itu amal yang diterima. Dan pada setengah naskah dihar orang bagi hati. Jadi tadi apa tuh, lil kabul, nah, lil kabuli. Sebagian dalam naskah lain lil kulubi, diharap bagi hati, artinya bagi perbaikannya hati, bagi kebaikannya hati. Artinya li salahiha, bagi kebaikannya hati. Lah, saya akan ulang.